Kan versi lisan dari artikel Wikipedia Bahasa Indonesia tentang sistem imun yang direkam oleh nama pengguna Liza Sumirat. Hasil revisi artikel pada tanggal 23 Oktober 2022. Rekaman suara pada artikel ini dibuat dalam 4 bagian. Anda mendengarkan bagian kedua berisi sistem imun bawaan. Sistem imun dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia bebas di id.wikipedia.org. Bab 3. Sistem imun bawaan. Mikroorganisme atau racun yang berhasil memasuki organisme akan berhadapan dengan mekanisme sistem imun bawaan. Respons bawaan biasanya dijalankan ketika mikrob teridentifikasi oleh reseptor pengenal pola atau Pattern Recognition Receptor, PRR, yang mengenali komponen yang disebut pola molekuler terkait patogen atau Pathogen Associated Molecular Pattern, PAMP, atau pola molekuler terkait kerusakan atau Damage Associated Molecular Pattern, DAMP. Sistem ini tidak memberikan perlindungan yang bertahan lama terhadap serangan patogen, sehingga diperlukan sistem imun lain, yaitu sistem imun adaptif. Sistem imun bawaan merupakan sistem dominan pertahanan tubuh pada kebanyakan organisme. Subbab 3.1. Penghalang permukaan. Beberapa penghalang melindungi organisme dari infeksi, termasuk penghalang mekanis, kimiawi, dan biologis. Contoh penghalang mekanis yaitu kulit ari tanaman pada daun, eksoskeleton serangga, kulit telur, dan membran bagian luar dari telur, serta kulit yang merupakan pertahanan awal terhadap infeksi. Namun karena organisme tidak dapat sepenuhnya tertutup sempurna dari lingkungan, sistem lainnya diperlukan untuk melindungi tubuh pada bagian seperti paru-paru, usus, dan saluran urogenital. Pada paru-paru, batuk dan bersin secara mekanis mengeluarkan patogen dan iritan lainnya dari saluran pernafasan. Pengeluaran air mata dan urin juga secara mekanis mengeluarkan patogen, sementara ingus dikeluarkan oleh saluran pernapasan dan saluran pencernaan untuk menangkap mikroorganisme. Penghalang kimiawi juga melindungi tubuh terhadap infeksi. Kulit dan sistem pernafasan mengeluarkan peptida antimikrobial seperti beta-defensin. Enzim seperti lisozim dan fosfolipase A2 pada air liur, air mata, dan air susu ibu juga bersifat antibakteri. Sekresi vagina berperan sebagai penghalang kimiawi selama menstruasi pertama, membuat lingkungan vagina agak bersifat asam, sementara semen mengandung defensin dan seng untuk membunuh patogen. Pada lambung, asam lambung dan protease menyediakan pertahanan kimiawi yang sangat kuat untuk melawan patogen yang tertelan. Flora komensal dalam saluran pencernaan dan saluran urogenital merupakan penghalang biologi yang bersaing dengan patogen untuk makanan dan tempat. Selain itu, flora komensal kadang mengubah kondisi lingkungan mereka seperti pH atau ketersediaan zat besi. Hal ini menyebabkan adanya hubungan simbiosis antara flora komensal dan sistem imun, hingga mengurangi jumlah patogen dan kemungkinan munculnya penyakit. Namun karena kebanyakan antibiotik menyasar bakteri dan tidak menyerang fungi, antibiotik oral dapat mengakibatkan pertumbuhan berlebih dari fungi dan dapat memicu kondisi seperti kandidiasis vagina atau infeksi jamur pada vagina. Terdapat bukti kuat bahwa konsumsi flora probiotik seperti kultur murni Lactobacillus umum ditemukan pada yogurt yang belum dipasteurisasi, membantu mengembalikan keseimbangan komposisi mikrob pada usus anak-anak yang terkena infeksi. Hasil penelitian awal juga menunjukkan hal yang serupa dalam kasus gastroenteritis bakterial.
radang usus, infeksi saluran kemih, dan infeksi setelah operasi. Subbab 3.2 Peradangan. Peradangan merupakan salah satu dari respons pertama sistem imun terhadap infeksi. Gejala peradangan yaitu kemerahan, bengkak, dan nyeri yang diakibatkan oleh peningkatan aliran darah ke jaringan. Peradangan dihasilkan oleh senyawa-senyawa eikosanoid dan molekul sitokin yang dilepaskan oleh sel yang terinfeksi. Senyawa-senyawa eikosanoid termasuk prostaglandin menginduksi demam dan pelebaran pembuluh darah, serta leukotrien yang menarik sel darah putih atau leukosit. Sitokin juga terlibat, termasuk interleukin yang bertanggung jawab untuk komunikasi antar sel darah putih, kemokin yang mendorong kemotaksis, dan interferon yang memiliki kemampuan antivirus seperti menghentikan sintesis protein virus yang sedang menginfeksi sel inang. Faktor pertumbuhan dan faktor sitotoksik juga dapat dilepaskan. Sitokin dan senyawa kimia lainnya mengerahkan sel-sel imun ke tempat infeksi dan menyembuhkan jaringan yang mengalami kerusakan yang diikuti dengan pemusnahan patogen. Subbab 3.3 Sistem komplement. Sistem komplement merupakan kaskade biokimia atau rangkaian reaksi berurutan yang akhirnya menyerang permukaan sel asing. Sistem komplement terdiri dari lebih dari 20 protein yang berbeda. Sistem ini dinamakan komplement atau sesuatu yang melengkapi, karena pertama kali kemampuannya dikenali untuk melengkapi pembunuhan patogen oleh antibodi. Komplement merupakan komponen humoral utama dari respons imun bawaan. Banyak spesies memiliki sistem komplement, termasuk spesies bukan mamalia seperti tumbuhan, ikan, dan beberapa invertebrata. Pada manusia, respons ini diaktifkan oleh protein komplement yang terikat ke antibodi yang menempel pada mikrob tersebut atau protein komplement yang terikat dengan karbohidrat di permukaan mikrob. Sinyal pengenalan ini memicu respons pembunuhan yang cepat. Kecepatan respons ini merupakan hasil dari penguatan yang muncul setelah pengaktifan proteolisis atau pemecahan dari molekul komplement, yang juga merupakan protease. Setelah protein komplement terikat pada mikrob, protein-protein ini mengaktifkan aktivitas proteasenya, yang kemudian mengaktifkan protease komplement lainnya, dan seterusnya. Hasilnya adalah kaskade katalisis yang memperkuat sinyal awal melalui umpan balik positif teratur. Hasil kaskade ini adalah peptida-peptida yang menarik sel-sel imun, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, dan membungkus permukaan patogen atau opsonisasi, sehingga menandainya untuk dihancurkan. Protein komplement yang berkumpul ini juga dapat membunuh sel secara langsung dengan cara merusak membran plasma sel patogen. Subbab 3.4 Komponen seluler. Terdapat gambar yang menjelaskan susunan darah normal manusia diamati menggunakan mikroskop elektron. Dapat terlihat sel darah merah dan juga terlihat sel darah putih, termasuk limfosit, monosit, neutrofil, dan banyak platelet kecil lainnya. Leukosit atau sel darah putih bertindak layaknya organisme bersel tunggal yang bebas dan merupakan pertahanan penting dalam sistem imun bawaan. Jenis-jenis leukosit dalam sistem imun bawaan diantaranya fagosit, makrofag, neutrofil, dan sel dendritik, sel limfoid bawaan, sel mast, eosinofil, basofil, dan sel NK. Sel-sel tersebut mengidentifikasi dan menghilangkan patogen dengan cara menyerang patogen yang lebih besar melalui kontak atau dengan cara menelan dan lalu membunuh mikroorganisme. Sel-sel pada imunitas bawaan juga merupakan mediator penting pada pengaktifan sel imun adaptif. Makrofag, neutrofil, dan sel dendritik
merupakan kelas sel sensor yang mendeteksi dan menginisiasi respons imun dengan menghasilkan mediator inflamasi. Sel-sel ini mengekspresikan sejumlah reseptor terbatas untuk mengenali patogen atau sel yang rusak, bernama PRR. Beberapa PRR merupakan reseptor transmembran atau reseptor pada permukaan sel seperti reseptor jenis Toll atau Toll-like receptor, TLR, yang dapat mendeteksi struktur pola molekuler terkait patogen atau Pathogen Associated Molecular Pattern, PAMP, yang dihasilkan oleh bakteri ekstraseluler atau bakteri yang ditangkap dan mengalami fagositosis. PRR lainnya merupakan protein sitoplasmik atau berada di sitoplasma, misalnya reseptor jenis NOD, NOD-like receptor atau NLR, yang dapat mendeteksi serangan bakteri intraseluler. Subbab 3.5, fagosit. Fagositosis adalah sifat penting pada imunitas bawaan yang dilakukan oleh sel fagosit, yaitu sel yang menelan patogen atau partikel. Fagosit biasanya berpatroli di seluruh tubuh mencari patogen, tetapi dapat dipanggil ke lokasi spesifik oleh sitokin. Ketika patogen ditelan oleh fagosit, patogen terperangkap di vesikel intraseluler yang disebut fagosom, yang sesudah itu menyatu dengan vesikel lainnya yang disebut lisosom untuk membentuk fagolisosom. Patogen dibunuh oleh aktivitas enzim pencernaan atau ledakan pernafasan atau respiratory burst yang mengeluarkan molekul radikal bebas ke fagolisosom. Secara evolusi, fungsi asal fagositosis adalah untuk memperoleh nutrisi. Tetapi peran ini diperluas sehingga fagosit juga berfungsi menelan patogen sebagai mekanisme pertahanan. Fagositosis mungkin mewakili bentuk pertahanan tertua karena fagosit telah diidentifikasi ada pada vertebrata dan invertebrata. Neutrofil dan monosit merupakan fagosit utama yang berkeliling di seluruh tubuh untuk mengejar dan menyerang patogen. Neutrofil ditemukan di aliran darah dan merupakan jenis fagosit yang paling melimpah. Normalnya sebanyak 50% sampai 60% jumlah leukosit yang bersirkulasi. Selama radang fase akut, terutama karena infeksi bakteri, neutrofil bermigrasi ke tempat radang dalam sebuah proses yang disebut kemotaksis dan merupakan sel pertama yang tiba pada saat infeksi. Makrofag merupakan sel serbaguna yang bermukim pada jaringan dan menghasilkan banyak zat-zat kimia termasuk enzim, protein komplement, dan sitokin. Makrofag juga bertindak sebagai sel pemakan yang membersihkan tubuh dari sel mati dan debris atau pecahan komponen sel lainnya, dan sebagai sel penyaji antigen yang mengaktifkan sistem imun adaptif. Subbab 3.6, sel dendritik. Sel dendritik adalah fagosit pada jaringan yang berhubungan dengan lingkungan luar. Oleh karena itu, sel-sel ini terutama berada di kulit, hidung, paru-paru, lambung, dan usus. Mereka dinamai demikian karena kemiripannya dengan dendrit syaraf. Keduanya memiliki proyeksi seperti paku, tetapi sel dendritik tidak ada hubungannya dengan sistem saraf. Sel dendritik menyediakan hubungan antara sistem imun adaptif dan bawaan dengan cara menyajikan antigen kepada sel T. Subbab 3.7, sel pembunuh alami. Sel pembunuh alami atau natural killer, NK, merupakan komponen sistem imun bawaan yang tidak secara langsung menyerang mikrob penyerang. Sebaliknya, sel-sel NK menghancurkan sel-sel inang yang terinfeksi atau sel yang bertransformasi. Sel-sel demikian dinamakan missing self
atau kehilangan pengenalan diri, dikarenakan sel memiliki penanda permukaan sel yang disebut MHC1 yang sangat rendah. Sel NK dinamai pembunuh alami karena gagasan awal bahwa mereka tidak memerlukan pengaktifan untuk membunuh sel-sel yang missing self. Sel-sel tubuh normal tidak dikenali dan tidak diserang oleh sel-sel NK karena mereka mengekspresikan antigen MHC diri yang utuh. Kompleks antigen diri MHC itu dikenali oleh reseptor imunoglobulin sel pembunuh atau KIR yang menahan aktivitas sel NK. Subbab 3.8 MAST. Sel MAST adalah sel penting dari sistem kekebalan dan merupakan bagian dari hematopoietik. Sel MAST berasal dari sel progenitor pluripoten dari sumsum tulang dan matang di bawah pengaruh ligan c-KIT dan faktor sel induk dengan adanya faktor pertumbuhan lain yang berbeda yang disediakan oleh lingkungan mikrojaringan. Dalam kondisi normal, sel MAST yang matang tidak bersirkulasi dalam aliran darah. Namun sel MAST yang matang bermigrasi ke jaringan dan berdiferensiasi menjadi sel MAST di bawah pengaruh faktor sel induk dan berbagai sitokin. Sel MAST terdapat di seluruh tubuh dan mereka memainkan peran penting dalam pemeliharaan banyak fungsi fisiologis serta dalam patofisiologi penyakit. Sel MAST terletak di jaringan penghubung dan membran mukosa, berfungsi untuk mengatur respon peradangan. Mereka berkaitan dengan alergi dan anafilaksis. Pada hewan pengerat, sel MAST juga berada di rongga peritoneal dan toraks. Sel MAST ditemukan di semua jaringan vaskuler kecuali sistem saraf pusat dan retina. Sel MAST terletak pada titik pertemuan pejamu dan lingkungan luar tempat masuknya antigen, seperti saluran cerna, kulit, epitel respiratori. Sel MAST terletak di daerah di bawah epitel di jaringan ikat yang mengelilingi sel darah, otot polos, mukosa, dan folikel rambut. Subbab 3.9 Granulosit. Basofil dan eosinofil memiliki kesamaan dengan neutrofil dalam hal adanya banyak granul di sitoplasmanya. Mereka menyekresikan bahan kimia yang ikut melindungi tubuh terhadap parasit dan memainkan peran pada reaksi alergi seperti asma. Subbab 3.10 Sel limfoid bawaan. Sel limfoid bawaan atau innate lymphoid cell ILC adalah sekelompok sel imun bawaan yang termasuk dalam garis keturunan limfoid, tetapi tidak memiliki reseptor sel B atau reseptor sel T spesifik antigen. ILC juga tidak mengekspresikan penanda sel mieloid atau dendritik. Kelompok sel ini memiliki fungsi fisiologis yang bervariasi. Beberapa fungsi dianalogikan dengan sel T pembantu, sementara kelompok ini juga termasuk sel NK sitotoksik. Oleh karena itu, mereka memiliki peran penting dalam kekebalan protektif dan pengaturan homeostatis dan peradangan, sehingga kelainan pada ILC dapat menyebabkan gangguan sistem imun seperti alergi, asma bronkial, dan penyakit autoimun. Ini merupakan penutup dari artikel lisan sistem imun bagian kedua. Bagian rekaman selanjutnya yakni bagian ketiga, berisi sistem imun adaptif dan regulasi fisiologis. Rekaman ini dilisensikan dengan lisensi Creative Commons atribusi berbagi serupa 4.0. Tersedia di creativecommons.org/licenses/by strip SA/4.0.